teman-teman, sekarang kita mau ibadah. Ayo kita doa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas yang baik-Mu bagi kami. Sekarang kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus pimpin dari awal sampai akhirnya. Berkati kakak-kakak yang melayani, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Halo adik-adik, balik lagi sama kakak nih. Masih di rumah aja kan? Ayo kita datang memuji nama Tuhan adik-adik. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Adik-adik, masih semangat kan? Kalau di rumah kita tetap semangat memuji nama Tuhan adik-adik. Ayo adik-adik. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Oke adik-adik, kita bersama pujian kita yang mana? Aku istimewa. Kan kita ini berharga loh. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ayo adik-adik, kita mau lebih semangat lagi memuji
puji nama Tuhan. Katakan kita ini istimewa, bukan kata siapa-siapa nih guys, tapi kata Tuhan. Oke. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Biar apa yang boleh di-sharingkan, boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kemudian siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, masuk saat ini. Ku siapkan hatiku
bersatu dalam doa adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Kau berikan kepada kami, di mana kami boleh beribadah kembali via online. Biar Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan tiba saatnya juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Kau berkati kakak yang akan men-sharingkan firman-Mu. Kau urapi mulut lidahnya agar apa yang boleh di-sharingkan boleh berasal dari Engkau, dan biarkan apa yang boleh di-sharingkan juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, semua yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, hai semuanya. Nah, di minggu ini Karika akan bercerita tentang persembahan. Tetapi Karika mau ajak adik-adik nih main sedikit games ya. Oke, Karika mempunyai sesuatu nih di tangan Karika. Coba adik-adik bisa tebak Kak, ini apa? Iya, ini koin 200 yang sering kita lihat ya. Pasti adik-adik punya di rumah. Oke, lalu Karika juga punya koin yang besar. Coba. Iya, ini koin ini kita tidak pakai ya, tapi kebetulan Karika punya di rumah. Ini koin ini besar tuh, lihat. Oke. Dan kita juga butuh mangkok, tapi mangkoknya mangkok kaleng, oke, atau kaleng susu juga boleh. Jadi nanti adik-adik bisa coba ini di rumah, bisa tebak, ya, oke. Nah, sekarang Karika butuh adik-adik pasang kupingnya baik-baik. Oke, dengarkan suara koinnya saat Karika jatuhkan koin ini ke dalam mangkok. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, bunyinya kayak gimana sih? Ini koin yang kecil. Oke, bunyinya kayak gimana nih? Dengar. Kayak gitu bunyinya. Oke, sekarang Karika akan coba jatuhkan koin yang besar. Oke, dengar baik-baik ya. Bunyinya kencang banget. Karika jadi kaget. Ternyata begini ya bunyinya ya. Kalau yang kecil kecil suaranya, kalau yang besar suaranya lebih besar ya. Sekarang coba Karika minta adik-adik yang di rumah tebak ya. Ini koin kecil atau koin yang besar. Oke, siap-siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah ada yang bisa tebak nih. Nih, bunyi koin apa? Kalau yang bilang koin kecil, benar sekali. Tuh, ini suara bunyi koin kecil. Oke, berikutnya koin yang mana yang Karika taruh ke dalam mangkok? Oke, coba adik-adik tebak. Yang di rumah pasti udah bisa tebak nih. Iya, benar sekali. Kali ini koin yang besar. Wah, hebat nih semua. Jadi ini kita bermain seperti ini karena ada kaitannya loh dengan cerita yang akan Karika bawakan hari ini. Cerita ini berkaitan tentang seorang janda yang memberikan persembahan di bait Allah. Oke, sekarang yuk mari kita sama-sama perhatikan video berikut ini. Bisa adik-adik? Ya, duduk yang rapi dan telinganya dibuka lebar-lebar. Siap? Oke. Persembahan seorang janda miskin. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Markus, pasal 12 ayat 41 sampai 44. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke bait Allah. Di dalam bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus, ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar.
Lalu datang seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di bait Allah. Ibu janda miskin ini hanya punya 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tadi adik-adik sudah menyimak kan cerita yang barusan. Nah, pada waktu orang-orang datang menyembah ke bait Allah, mereka tuh banyak yang memberikan persembahan. Tetapi banyak juga nih orang-orang yang datang ke bait Allah nih, cuman datang dengerin bunyi koin yang jatuh. Oh, kalau bunyi koinnya tung 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 banyak, berarti ini orang kasih banyak loh, kasih banyak persembahan. Kalau yang jatuhnya cuma tung, berarti dia cuma memberi sedikit. Ya, tetapi pada saat itu Tuhan Yesus tuh sedang ada di bait Allah, dan Tuhan Yesus tuh sedang duduk pada saat orang-orang memberikan persembahan ke kotak persembahan. Lalu Tuhan Yesus tuh ngeliat gitu orang-orang yang datang. Dia lihat ada orang kaya yang ngasih persembahan banyak. Koinnya tuh yang jatuhin tuh bunyinya tuh sampai 10 kali lebih gitu koinnya. Nah, tetapi dia juga melihat seorang janda miskin yang menjatuhkan 2 buah koin ke dalam kotak persembahan. Tetapi di saat itu Tuhan Yesus justru berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkah." Oke, Tuhan Yesus berkata seperti itu loh. Dia tahu bahwa janda ini bahkan gak punya cukup uang untuk makan, tetapi dia rela ke bait Allah memberikan persembahan dan memberikan seluruh yang dia punya. Tuhan mau seperti itu. Dia mau kita memberikan persembahan dengan hati yang rela, dengan hati yang sukacita. Walaupun kita punya kekurangan, tetapi tetap kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, nah jadi janda itu memberikan persembahan yang terbanyak, bukan karena dari jumlahnya, tetapi persembahan yang dia berikan dari hati dia, dari kerelaannya, dari sukacitanya dia. Nah, Kak Rika bertanya sama adik-adik, apakah kita memberi yang terbaik buat Tuhan? Memberikan yang ada pada kita dengan sukacita. Baik itu menyanyi, baik itu berdoa, baik itu pas mendengarkan firman. Kita mesti sungguh-sungguh loh mendengarkan firman, Tuhan suka loh. Dan kalau memuji juga sungguh-sungguh, bergerak-bergerak, bernyanyi-bernyanyi kencang. Dan itu yang Tuhan inginkan.
Tuhan suka cita kalau dia melihat kita melakukan itu. Nah, jadi Kakak Rika mau adik-adik bertanya kepada diri adik-adik sendiri, apakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan? Oke, kalau kita sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, jagalah itu. Jangan kita lengah, jangan kita lemah. Oke, tetap berikan yang lebih baik dan lebih baik lagi buat Tuhan. Setuju? Oke, lalu contohnya ya, yang kita bisa lakukan, kita memberikan persembahan dengan hati yang sukacita, dengan yang terbaik yang kita punya. Misalkan nih adik-adik, wah uang jajan nih udah dikasih mama, simpan nanti buat kasih persembahan ke gereja. Itu yang Tuhan paling suka ya. Terus gak cuma kita kasih uang loh, tapi kita kasih juga yang kita bisa lakukan. Kayak misalnya, wah saya mau bantu Kak Rika nih berdoa pas sekolah minggu. Wah itu bagus, itu Tuhan paling suka. Berarti kita memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk Tuhan ya. Atau nanti nih kalau sekolah minggu kita sudah mulai, wah kakak saya mau memuji jadi WL nih buat teman-teman. Wah sukacita banget tuh. Kak Rika juga pasti sukacita, kakak kalian juga sukacita ya. Itu persembahan yang terbaik. Oke, lalu adik-adik yang kakak Morika bilang bahwa ingatlah, persembahan yang terbanyak belum tentu yang terbaik, tetapi persembahan yang dari hati kita berikan dengan rasa sukacita, kita berikan dengan rasa penuh syukur, itu yang Tuhan mau. Oke, dan untuk hayat hafalan minggu ini adik-adik bisa lihat di Mazmur pasal 4 ayat 6. Apa bunyinya? Oke, coba yang punya Alkitab Kak Rika kasih hitungan deh 5. Kita buka sama-sama, bisa? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pasti sudah buka nih, karena Alkitab pasti sudah disampingkan. Oke, bunyinya dari Mazmur pasal 4 ayat 6 adalah, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya, itu yang Tuhan suka. Ingat ya, ayat hafalan ini pelajari. Dan kalau ingin melihat kisah yang Kak Rika bawakan hari ini, kita bisa dilihat di Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Lukas 1 sampai 4. Ya. Dan kalau adik-adik sudah ingat, yuk mari kita bawakan super kebenaran. Ya, kita coba sama-sama ya. Oke, super kebenaran kita hari ini adalah, aku memberikan terbaikku untuk Tuhan. Pasti adik-adik bisa kan? Ya, coba sekali lagi. Aku memberikan terbaikku untuk Tuhan. Satu kali lagi yang terakhir ya. Aku memberikan yang terbaikku untuk Tuhan. Wah, Kak Rika lihat semua pada bisa nih, hebat. Sebelum kita melihat prakarya, yuk mari kita sama-sama berdoa bersama Kak Rika. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik dari kami kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar dari janda yang miskin, bahwa kami harus memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita dan rasa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, hari ini kita akan masak bareng. Gampang nih, bahan-bahannya cuma 3, yaitu Oreo, susu kental manis, dan yang paling terakhir meses. Nah, buat alat-alatnya adalah baskom, pengaduk, plastik yang kayak gini, dan
Dan yang paling terakhir, pemukul. Nah, sekarang kita langsung bikin aja ya. Ini Oreo-nya udah dimasukin. Bisa dipukul-pukul atau diremas-remas, pokoknya harus hancur ya. Nah, sekarang kita tuang ya ke baskomnya. Tunggu, ini belum dibuka. Oh my god. Nah, kedua kita kasih susu kental manis 1 sendok aja ya. Kita taruh. Lalu kita aduk. Nah, kan ini tadi kita udah hancurin. Oh ya, buat susu kental manisnya kalian bisa tambahin ya. Nah, sekarang kita buletin ya. Pakai sarung tangan biar tangan kalian bersih ya. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Tunggu ya. Bisa bikin bulat gitu. Nah, kan tadi kita udah bikin bulatnya. Nah, sekarang kita tusuk pakai tusuk gigi ya. Bentar, kurang jelas. Nah, jangan bolong ya. Nah, satu lagi. Tadi kita udah bikin bulatnya. Nah, sekarang kita tusuk. Nah, saat udah kita tusuk, kita akan celupkan ke dalam susu kental manisnya. Setelah itu, kita celupkan ke meses. Cantik kan? Kita taruh sini. Lakukan semua sampai habis ya. Setelah itu, kita masukkan ke dalam meses. Cantik kan? Lalu kita tusuk ke sini. Agak dalam lagi dan sudah. Kita lakukan lagi. Kita lakukan sampai habis ya teman-teman. Ini hasilnya ya. Kalian bisa nikmati ini bareng keluarga juga. Yuk kita coba.